Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Oke, sebelum kita ke materi, Ibu mau absen dulu ya. Adnan, Hakim, Al, Hadir. Ardian, Erlin, Ibrahim, Keisha, Lana, Hadir. Michelle, Nopal, Putri Sakira, Rabiana, Hadir. Rafael, Rispa, Savana, Syarik, Jalfa, Oke anak-anak, sebelum ke materi, kita ice breaking dulu ya. Nah, diharapkan anak-anak berdiri dulu. Burung yang terbang. Bergabung menjadi dua.
Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau mengulas kembali materi yang sebelumnya. Kok nggak ada tulisannya? Materi yang sebelumnya yaitu hak dan kewajiban warga negara. Nah, kalian tahu nggak hak itu apa? Ya, hak ini segala sesuatu yang berhak dimiliki atau didapatkan oleh setiap individu. Jadi, kamu semuanya berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Dan juga ini kewajiban. Kewajiban, yang tahu nggak kewajiban? Oke, segala sesuatu yang wajib dilakukan. Jadi, semua warga negara wajib melakukan kewajibannya sebagai warga negara, yaitu bayar pajak ya. Kalau kamu apa? Siapa yang tahu nih contoh hak dan kewajiban bagi seorang murid di sekolah? Ada yang mau menjelaskan? Ya, silakan. Misalnya kan kita tuh mempunyai hak, kita pasti dapat hak dong. Nah, hak kita itu gimana kita tuh dapat pendidikan. Ya. Nah, karena kita dapat pendidikan, gimana kita tuh pasti ada kewajiban, yaitu kewajiban kita adalah belajar. Ya, betul. Sedangkan kewajibannya apa? Kewajibannya belajar. Belajar dan menaati peraturan dari sekolah, menaati saat guru menjelaskan. Ya, betul sekali. Apa yang sudah disampaikan oleh Michelle. Ada lagi yang mau menjelaskan lagi? Ayo, Nopal, apa tadi yang dijelaskan Michelle? Hak dan kewajiban seorang murid itu apa? Haknya itu apa tadi? Contohnya? Ya, hak untuk mendapatkan pendidikan. Terus? Kewajibannya belajar, ya, dan mengikuti peraturan sekolah. Lanjut. Sini ada sistem dan dinamika demokrasi. Ini biar ini gimana ya? Bisa. Nah, sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945. Nah, sistem itu aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan, dan dinamika itu ilmu. Demokrasi Pancasila, nanti kita akan membahas demokrasi Pancasila. Sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945, tahu kan?
Hukum tertinggi di Indonesia itu menggunakan Undang-Undang tahun 1945. Nah, tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita, murid mampu mendemonstrasikan praktek kemerdekaan berpendapat warga negara dalam era keterbukaan informasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada yang tahu mendemonstrasikan itu apa? Siapa yang mau menyampaikan mendemonstrasikan? Yuk, siapa yang akan menjelaskan? Mendemonstrasikan. Ayolah, nak. Mendemonstrasikan itu bukti nyata, kamu dipraktekkan. Bukti nyatanya itu dengan praktek. Bukti nyata. Kalau mengidentifikasi itu apa? Yang kedua nih, murid mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk demokrasi di negara Indonesia. Mampu mempelajari, oke. Yang ketiga, murid mampu menganalisis penerapan dari masa Orde Lama sampai ke masa reformasi di negara Indonesia. Ada yang tahu menganalisis itu apa? Meneliti. Saya meneliti. Memiliki penerapan dari masa Orde Lama, misalnya, itu kan berarti kita menganalisis itu bukan cuma penerapan dari masa Orde, juga sampai ke reformasi di negara Indonesia. Oke. Jadi bisa juga menganalisis itu memahami ya. Memahami. Mau ditulis dulu? Ininya aja. Ya udah. Semuanya ada? Semuanya ditulis. Murid mampu. Yang pertama tahu nggak ininya? Judulnya? KD sistem dan dinamika. Dah. Tadi dijelasin yang juga yang tujuan pembelajarannya. Jadi mendemonstrasikan nanti di bulletin itu apa. Nah, ini pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil yang mereka pilih.
Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan yang berarti kekuasaan rakyat. Ada yang tahu arti rakyat itu apa? Definisi rakyat. Apa? Yuk, siapa yang mau jelasin rakyat? Coba cari di LKS ada nggak? Rakyat. Minggu yang di bab 1 juga pernah kan Ibu jelasin pengertian rakyat, masyarakat. Enggak. Ya ada nggak? Coba di halaman. Ada? Siapa yang mau baca? Ada? Coba lihat. Ya, ada. Ya, bisa di seorang yang tinggal di suatu negara ya kalau rakyat itu dan mengikuti aturan di negara tersebut. Siapa yang mau jelasin? Rakyat, ayo. Ada tuh. Oke, ini coba nih. Ini pakai. Siapa yang ngomong? Ayo. Baim, boleh. Rakyat itu orang yang tinggal di negara Ya. yang menaati peraturan di negara tersebut. Oke. Kamu rakyat apa namanya? Rakyat sekolah. Rakyat sekolah. Rakyat Indonesia ya, Republik Indonesia. Iya. Iya, dia kan rakyat. Rakyat modelnya ada berapa? Kalau kekuasaan tahu nggak? Ya, jabatan. Pemimpin lo. Ya, seorang yang memimpin di pemerintahan ya. Yes. Siapa lagi yang mau menjelaskan? Yuk diperjelas kembali. Ini belum puas. Ayo Lana mau. Belum puas. Jadi demokrasi itu apa? Ya. Kekuasaan itu suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tinggi berada di tangan rakyat. Rakyat itu apa? Rakyat itu orang yang tinggal di sebuah negara dan menaati peraturan negara tersebut. Ya, betul sekali. Ini demokrasi. Kalau kekuasaan tadi apa?
kekuasaan tuh jabatan pemimpin, dia mempunyai kuasa lebih, mempunyai jabatan Ya, dan bisa menguasai ya. tapi kekuasaan itu tertinggi itu di rakyat, walaupun pemerintah yang membuat peraturan ya. Nah nih, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini slogannya, slogan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Oke nih, mengenal konsep rakyat, penduduk, masyarakat, dan warga negara. Nah, di sini ada rakyat, yaitu semua orang yang berdiri dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara yang tunduk pada kekuasaan negara itu. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus tunduk pada pada peraturan di Indonesia. Oke. Terus yang kedua ada penduduk, yaitu seseorang yang lahir secara turun-temurun dan besar dalam suatu negara tertentu. Bagi mereka yang tidak mendiami suatu wilayah secara tetap tidak dapat disebut sebagai penduduk. Jadi misalnya seorang orang dari Korea misalnya kerja di Indonesia, jadi dia bukan seorang penduduk. Nah, seorang penduduk itu yang mempunyai yang sudah terdata di Dukcapil. Ada yang tahu Dukcapil itu apa? Dukcapil yang suka membuat kartu keluarga di kelurahan. Kalau kelurahan beda. Dukcapil tahu nggak? Akte kelahiran, yang akte kematian. Ayo, siapa? Ya, betul. Itu apa namanya Dukcapil itu? Panjangannya Ya. capil. Nih ada yang baca nggak nih? Dikretorat Jenderal. Tapi ini bagus. Dan Tapi nggak ini. Tadi dulu lah, diganti dulu bentar. Matang banget nih nyiapin. Dukcapil. SBS. ASM saya mau makan. Jadi kalau ngomong ASM pakai saya itu mau ya. makan. Kalau ngomong pakai itu. Bentar, Dik. Saya mau makan. Di Sini di batas kota ini kependudukan ketatanan sipil. ribet banget namanya. Ini kita 3 jam. Hey. Capek banget gue begini. Coba cari dulu tugasnya Istirahat. di bawah, tapi cari tugasnya. Dukcapil. Nah, ini pengertian dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Disingkatnya Dukcapil. Ya, Dukcapil. Dikapil guys, dikapil. Kependudukan dan pencatatan sipil. Ya, jadi tugasnya itu untuk mencatat pelayanan administrasi kependudukan ya. Dan Mental administrasi negara.
Negara pencatatan sipil. Misalnya kita belum bikin akta kelahiran, Mm-mm. berarti kita bukan warga negara tersebut. Bukan. Bukan penduduk. Karena kalau warga negara itu beda lagi pengertiannya. Tapi kan sebagai Kenal, kenal. Iya. dinamakan penduduk sebagai orang yang tinggal di dalam negara. Tapi Maksudnya katanya kan belum punya KTP. Oh, kalau itu kalau belum punya KTP, kamu maksudnya ke sini. Tinggal di sini sejak Nih. lahir. Tapi kamu tetap masih seorang ini. Nih. Nah, kamu masih bayi. Itu kan Masih bayi disebutnya ini, rakyat. di tempat itu. Nah, terus kalau punya bayi juga ini, kamu seorang penduduk juga. Kalau orang punya KTP. Kalau orang punya KTP, ini kamu bukan masih warga negara, tapi masih di bawah umur. Paham nggak? Oh, warga negara yang masih bau. Ya, kamu masih tetap menjadi seorang rakyat, iya, Oh, penduduk, iya, dan masyarakat pun iya gitu. Belum menjadi warga negeri gitu ya. Ya, jadi kalau KTP warna KTP itu kalau Indonesia itu pakainya warna biru. Ya, kalau WNA Negara Amerika. pink, pink kemerah-merahan. Kayak gini pinknya ya. Iya. Nih. Kalau punya, Kalau nggak punya ya belangkonnya doang. kalau udah punya. ya lu keluarga negara Indonesia, ya berarti Nah. biru lah. Tapi kan emang lu negara asing. Itu dari Iya, itu juga bisa. Maksudnya itu karena KTA kan. Penggal ini kan sama kayak apa sih namanya, akte kan, yang jatuhnya kan, akte kelahiran. kan udah jawab. Nih kalau masyarakat itu misalnya kamu masyarakat Indonesia, bukan masyarakat Indonesia ya, beda. Nggak ada yang namanya masyarakat Indonesia, tapi adanya rakyat Indonesia. Kalau masyarakat itu misalnya nih rumah Sasa di Jalan Jeruk misalnya, Jalan Jeruk, kelurahan Apel misalnya, berarti kamu masyarakat orang Jeruk gitu, paham? Oh berarti Sesuai dengan alamat rumah. domisili. Apa tuh? Ya lanjut ya. Lanjut Bu, lanjut. Aman Udah aja. paham ini? Paham. Nah, Ibu kalau dihapus tuh cabut tadi gue tulis. Mana sih? Cabut. mana mencabut? Oh iya, Nah, itu terus. bukan cabut nyawa kali. Oh iya, jangan terlalu serius, bercanda aja gitu. Iya ya. Takutnya kalau udah kebanyakan bercanda nggak enak. Yes, serius banget. Ibu deh, gua Bu. Pas Bu Dewi keluar, udah tenang deh Bu Tias. Nilai-nilai. Berarti apa nilai-nilai itu? Poin-poin. Ya, poin-poin yang ada di demokrasi Pancasila. Yang pertama, Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dan kedudukan yang sama. itu di mana ini pakai? Siapa? Ini ada di Oh, iya lagi. Jadi apa kalau kedudukan yang sama itu? setara. Ya, setara. Terus levelnya sama nggak? Ya. Level yang sama, mau kaya mau miskin tetap kita punya hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Kamu mau tua, mau muda, Mau kaya, mau nyoblos pun tetap bisa ya, nggak dibatasin. emang iya. Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum. Maksudnya apa? Ayo, ada yang bisa? Ayo, siapa yang? Egois ya? Ya, Ya, ayo siapa lagi? nggak boleh egois. Terus apa lagi? Nggak boleh egois dua. Terus. Yuk, apa lagi yuk? Boleh ngomong Ayo ngomong. sama aja. Oh itu. Egois. Kalau cabut ya. Mengutamakan kepentingan umum. Saya jangan jadi penguasa
jalan. Lu egois juga nggak sih? Pelangkot. Jangan jadi pungli. Jadi pungli. Itu apa sih hak dan kewajiban ya, Bu? Yang ini yang kedua mengutamakan kepentingan umum. Jangan. Kepentingan umum. Ini prioritasin ibu hamil di kereta sama lansia, Ya, betul bisa. sama anak kecil kayak saya. Iya. Terus juga Kasih diri, Bu. Satu-satu iya saya. Apa itu mengungkapkan? ya Boleh Pak. mengutamakan musyawarah tahu? Ya. Apa? Mengutamakan musyawarah untuk mufakat apa? Musyawarah. Berdiskusi. Ya, sama juga tapi bahasanya. Infak ya? Mufakat tuh keberhasilan yang sudah sesuai dengan hasil diskusi. Dengan diskusi. Yang keempat, tidak boleh memaksa kehendak kepada orang lain. Apa tuh artinya? Jangan maunya sendiri. Ya, maunya sendiri. Boleh maksa. Terus agama nggak boleh pindah agama. Kalau misal mau pindah agama boleh. Boleh. Urusan masing-masing. Oke, lanjut. Kalau cuma karena cinta. Cinta karena baim. Memaksa. Oke, next. Ih, laki ini mah kalau satu-satu. Enggak boleh. Nah, next. Bu, istirahat. Ya, siapa yang mau menjelaskan apa saja prinsip-prinsip demokrasi? Aku Yuk, angkat tangan. Lana. Ada. Prinsip itu. Ya, prinsip demokrasi. saya adanya Ayo, angkat tangan tuh sebutin namanya. Perkenalkan, nama saya siapa? Ada. saya Lana. Saya Diki. Pendek kagak apa-apa, Bu. Udit. Ada. Boleh. Mana lu ada emang prinsipnya mana? Tapi ada di halaman Ada 10 prinsip demokrasi Pancasila. mana Bu? Ayo. Satu. Siapa? Apa Bu tunjuk? Ayo, siapa nah? Gimana lagi. Oh, Demokrasi ya? iya. Saya. Ayo, ngomongnya mana ininya? Udah. Perkenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Lana Ananda Hardimas. Jadi prinsip demokrasi Pancasila yang pertama itu pemerintahan berdasarkan hukum, terus perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengambilan keputusan atas dasar musyawarah, peradilan yang merdeka, adanya partai politik dan organisasi sosial politik. Oke, ada. 100. Kelompok ini mau udah menang. Nah, ini ada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila di dalam buku yang berjudul Memberdayakan Masyarakat dalam pelaksanaan 10 pilar demokrasi. Menurut Ahmad Sanusi itu seorang politis ya, yang mengutip adanya 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pilar itu apa? Pilar itu yang menopang itu suatu demokrasi. Konsep yang menopang, betul. Konsep yang menopang untuk lebih kuat. Menopang. Opak itu makanan. Menopang Nopang pilar. lebih kuat. Bukan lebih kuat. Menopang. Kuat aja, biasa aja. Menopang kuat konstitusi Kalau negara. Kuat. kenapa, Bu? Menopang konstitusi negara. Kuat. Nah, Lebih kuat. lebih kuat untuk demokrasi. Konstitusi. Konstitusi apa? Konstitusi di situ ada nggak?
Apa lagi Ibu juga? Itu sih Ada nggak? demokrasi. Ya, anak Ada nggak? Demokrasi konstitusional. Ahmad Yamin. Ini ayam ya. Amin. Oh, ya ayam enak. Konstitusi halaman berapa? Halaman berapa dah? 33. Cari sendiri. Ada yang mau jelasin konstitusional? Ya, Itu tuh yang C. Itu yang C. Ya iya, itu bukti dibaca. Jelasin. Demokrasi konstitusional itu Bentuk pemerintahan ya, di mana kekuasaan dibatasi oleh konstitusi ya. dengan kedaulatan rakyat dan supremasi hukum berjalan seiring. Oke, udah mau pakai ini nggak? Oke, Apa sih? bilangin lagi. Demokrasi konstitusi itu adalah bentuk pemerintahan di Ya, mana bentuk- kekuasaan dibatasi oleh konstitusi dengan kedaulatan rakyat dan supremasi hukum berjalan seiring. Oke, konstitusi berarti sesuai dengan norma ya. Konstitusi itu norma. Dibatasi oleh konstitusi. Yang dibatasi oleh norma dan hukum. Norma agama. Karena kita adalah negara hukum, jadi semuanya dibatasi melalui undang-undang dasar ya. Dasar Dharma Pramuka. Yeay. Sepertinya Pak Im kangen jakui. Siapa yang mau jelasin? Ngapal? Please, ayo. Jadi Ayo, konstitusi. Konstitusi itu apa tadi? lebih singkatnya norma dan hukum. Norma dan hukum. Tadi ini ininya. Pilarnya. Ini bahasa glosarium. Tahu glosarium? Wah, Ya. Pengertiannya apa? Ayo, Norma yang dan tadi jelasin Sasa. mulai kasih paham. Dipaham? Nah, lanjut aja deh. Ya, lanjut. Next aja lah, Bu. Ya udah. Demokrasi yang berketuhanan, Yang Maha Esa, yang Maha Esa. yang berkedaulatan rakyat, Dengan berdasar. rule of law. apa tuh Bu artinya, Bu? Semuanya adil gitu. Sama. Sama. Emang iya ya di Indonesia Yang kayak gitu ya? bersejahtera. Penjelasan kayak Rule of law. Nah, yang pertama prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama itu demokrasi berketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah, jadi demokrasi itu sesuai dengan enggak, sesuai dengan Pancasila yang pertama. Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama. Yaitu bunyinya apa Pancasila yang pertama? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Maksudnya terampil dan bersahaja. Hal yang dibutuhkan dalam melakukan demokrasi yang didukung oleh kecerdasan warga negara yaitu demokrasi Pancasila didukung oleh warga negara yang mengerti akan hak dan kewajibannya serta dapat melakukan peranannya dalam demokrasi. oke. Lebih singkatnya itu suatu warga negara yang mengerti akan hak dan kewajibannya serta dapat melakukan peranannya dalam demokrasi. Ya, jadi kalau kecerdasan pakainya apa? Pikiran. Cerdas. Berarti apa cerdas itu? Pikiran. Pikiran. Terus Hati. Pembahasan. Hati. pikiran terus Pula. pikiran. Hah? Ginjal nggak di
Iya nggak sih otak juga masuk? Otak ya. Iya otak masuk kan? Tangan juga Otak nggak sih, yang Bu? sehat. Tangan juga nggak sih Bu? Tangan Tangan. itu kan ini ya, Dengkul, Bu. rohani dan jasmani ya. Lu ngapain? Asik. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Rakyat. Yang tadi apa yang slogannya demokrasi? Tulang sehat semangat goes ya. Dari rakyat, Untuk rakyat. dari rakyat untuk rakyat dan Dari rakyat untuk rakyat itu bisa lah. Itu kakiat. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Dari rakyat ya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Bayi merekam. Untuk Sama Bu Dewi. ya. Tadi lihat gimana coba. Demokrasi rule of law. Artinya apa? Menerapkan konsep negara hukum. Apa? Menerapkan konsep negara hukum. Konsep negara hukum. Berdasarkan hukum, bukan kekuasaan belaka. Rule of law itu apa sih? Ini ada di buku. Peraturan pengadilan. Konsep Pengadilan hukum yang adil ya. Jadi kalau misalnya demokrasi rule of law itu yang adil, jadi kalau misalnya sewaktu-waktu ada cewek yang dilecehkan bisa menggunakan demokrasi rule of law atau konsep hukum yang adil dan rata ya. Siap. Oke, lanjut. Nih. Yang kelima, demokrasi Keadilan pemisahan kekuasaan. Ada 3 yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ada yang mau menjelaskan? Eksekutif, legislatif, sosial. Itu kayaknya pernah dah. Yang mana? Legislatif itu DPR. Ah iya. Ya, betul. DPR, Iya DPR Bu, DPRD. ini mah enggak, bukan. MPR. Eksekutif, Eksekutif yang menjalankannya. presiden ya. Iya, presiden. Bupati. Di, Masuk gak sih itu? iya, Yang gede-gede kan itu mah ya? presiden menjalankannya. Yang yudikatif, Mengawasi. Siapa yang mengawasi? siapa aja? Babe Peci. Presiden yang mengawasi. Bahlil. Apa itu? Itu presiden. Presiden terus? Bukan, beda presiden. Presiden yang Kan itu. yang menjalankan. Mengawasi rakyat. Kalau yudikatif apa? Demokrasi dengan HAM, hak asasi manusia. Haruskan ada penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dalam bentuk jaminan dan perlindungan. Oh, adanya perlindungan dalam bentuk jaminan. Kalau itu Bu, seperti contohnya MA. Gak ada yang mau beliin gua si boba apa? MA, MK, dan KAI. MA dan MK ya, Mahkamah Konstitusi. MA apa artinya? Hah? MA, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Agung. Kalau MK beda, Bu? Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Ini Pak, dimasukin. Kalau MA itu Mahkamah Agung, kalau MK itu MK itu apa? Mahkamah Konstitusi. Ini ada demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah. Mana sih ini? Menjamin perkembangan negara. Otonomi daerah. Berkembangnya setiap Sistem pemerintahan yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur pembangunan daerah secara merata. Contohnya apa pembangunan daerah? jalanan. BG. Jalan, memperbaiki jalan. Ya, Memberikan pendidikan yang bagus. fasilitas rumah sakit. Terus, Memberikan pendidikan yang bagus. ya, pendidikan yang bagus kan gini, bukan itu mah
dari kualitas, dari konsep. Apa sih Kalau itu? ini kan pembangunan, berarti sekolah ya, sekolah yang sudah roboh atau yang terlayak. Ibu jangan ketawa. Sekolah yang Udah jadi roboh. ketawa. Sekolah yang Roboh. ya yang rusak. Bolong-bolong tuh kayak kelas itu. Tahu. Yang temboknya masih triplek. Nih, demokrasi yang ketujuh, demokrasi Dengan HAM. HAM artinya apa? hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Buat apa tujuannya? Bentuk jaminan dan perlindungan Buat manusia. hak asasi manusia demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Ya, oke. Yang ke nih, tipe. Yang ke-8, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Pemberlakuan pengadilan yang merdeka. Bersatu. Nih, sistem pemerintahan yang memberikan Adil dan makmur. kesempatan ke semua Ada pihak sanksi, Bu. untuk mencari dan menemukan hukum yang adil. Apa? Sanksi ya? Ya, Ada betul. sanksi. Sanksi. Ini gue udah case. Memberikan sanksi. Jadi hukum yang adil. Case ya. Lanjut. Demokrasi dengan kemakmuran. Apa? Demokrasi kemakmuran. Kalau lu udah ngalangin. Ini contohnya ini. Iya, nunduk ini. Nah, Gotong royong. demokrasi kemakmuran itu contohnya ini. Ada BSU, BSU. subsidi upah. Yang misalnya orang tua kamu kerja di perusahaan yang gajinya di bawah 3 juta, itu akan ya? mendaftar BSU. Tapi BSU. tapi saya yakin Bu nggak bakal nyampe. Pencairan upah minimum. Pencairan bantuan subsidi upah sebesar 9 juta untuk pekerja pada tahun 2025. Nah, udah kelewat ya, dimulai pada Oktober. Nah, sedangkan demokrasi yang berkeadilan sosial, contohnya nih, banjir. Polisi terjun ke lokasi banjir, Bima bantu untuk Rakyat. warga terdampak. Bima itu di mana? Tahu nggak? Bima, Jawa Timur. NTB. Oh, salah. NTB. Apa tuh NTB singkatannya? Barat. Nusa Tenggara Barat. Oke. Maksud demokrasi dengan Oke, sini. Silakan menceritakan pengalaman kamu kemarin mengikuti demokrasi dalam Woi, partisipasi saya coblos pencoblosan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di SMA Kebangsaan. Yo, siapa? aku nggak nyoblos. Dia golput. Yang nyoblos? Soalnya aku nggak masuk. Ayo, Sel. Saya Mana itunya? Nih salah. Ayo, Rispa tolong. perkenalkan dulu namanya. Ini ngejelasin prosesnya. Itunya aja. Pengalaman kamu. Oh, Untuk apa tujuannya? Kenapa ada ini demokrasi pencoblosan OSIS? karena umur aku perkenalkan, nama saya Michelle. Nah, ini saya akan menjelaskan pengalaman yang waktu pas mengikuti demokrasi. Jadi waktu pas pencoblosan ini tuh bukan aku lakuin cuman di SMA, tapi di SMP juga pernah. Terus kalau misalnya ditanya kenapa pencoblosan itu tuh harus ada gitu kan? Karena yang dimana biar kita tuh bisa tahu kertas yang benar dan yang nggak benar tuh yang mana, yang bisa dijadiin kertas tuh yang mana, kayak gitu sih. Tapi prosesnya cukup menyenangkan tuh. Habis itu ya kadang ada berantemnya juga sih karena kita karena kita debat sama orang, kayak misalnya kita mau milih orang ini tapi teman kita tuh kayak, kok lo malah milih ini sih, harusnya milih ini gitu. Padahal itu kan hak kita kan untuk memilih mereka gitu kan. Ya. Hak kita karena kita tahu kinerja mereka bakal kayak gimana gitu kan. Makanya kita memilih kertas itu. Terus kemarin yang dipilih dapat nggak? Saya Ya, enggak. kalah ya. Kalah. Terus apa buat namanya yang OSIS baru? Buat kamu ada nggak pesan dan kesannya buat OSIS yang baru supaya lebih makmur lagi? Saya berharap
Anda bisa bekerja sama dengan baik ya ketua. Ya. Oh ya maaf. Tolong untuk OSIS yang baru, please banget kalau misalnya kerja jangan sampai kerja sendiri. Untuk ketua OSISnya jangan menye-menye, jangan apa-apa disepelein, jangan so sibuk padahal nanti aslinya di sampah. Oke. Tepuk tangan buat Michelle. Ayo, siapa lagi? Yang cowok. Ayo, yang cowok. Ayo. Siapa? Ayo, Hakim. Let's go Hakim. Ayo, tadi kan cewek, sekarang cowok, ayo. Nopal berapa? Ayo, Nopal. Al. Kan itu mau Bu, dia mau. Ya lu jelasin aja lah kayak waktu pas lu pemilihan tuh kayak lu tuh bilang bahwa berharap yang lu pilih itu bisa ternyata dia tuh kalah gitu. Kenapa lu milih dia? Pengalaman lu. Saya berdiri apa duduk aja nggak apa-apa? Berdiri. Berdiri. Ya Allah. Perkenalkan, nama saya Lana Ananda Hardimas. Pengalaman saya ikut apa nih? Pencoblosan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Apaan ya? Di SMA Kebangsaan. Ya itu apa ya? Seru. Terus juga pertanyaannya kan pada bagus-bagus juga. Jadi kayak keberatan juga yang ketua sama wakilnya. Jadi ngelihatnya kayak kesusahan jawab tuh seru aja. Oke. Terus gimana pesannya buat ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang baru? Harapannya. Ya, Harapannya bisa mimpin anggota-anggotanya lah menjadi yang lebih baik. Terus sama tadi yang kata kayak Michelle, semoga jangan ada lagi anggota yang bekerja sendiri. Karena kan kalau OSIS itu kan anggota tim kan. Ya. Jadi kalau bisa jangan sampai ada anggota yang bekerja sendiri. Oke, tepuk tangan. Terima kasih semuanya. I love you so much. Nah, coba lihat berapa menit itu? Masih gak? Gue pengen speak. Edit. Mega. Nah, di sini ada contoh demokrasi langsung. Nah, contohnya Ika. nih, pemilihan Ada sini Ika. pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kamu udah punya KTP belum? Belum. Yang kedua nih, calon wali kota Tangerang Selatan dan gubernur ya, Mukanya so manis banget. sama kepala desa. Mukanya tua semua, Bu. Nah, kalau ini demokrasi langsung itu pada masa pendaftaran itu dipilihnya langsung oleh rakyat melalui vote ya, voting, pendaftaran oleh rakyat. Nah, dan dipilihnya juga oleh rakyat karena kekuasaan tertinggi demokrasi itu di tangan rakyat. Dipilihnya juga oleh rakyat. Itu sih di komputer. Bukan. Tapi mirip ya? Emang dia Bu. Emang iya? Dia tuh kayak Bu. Emang kemarin nyalunin ya? Iya. Nih, demokrasi tidak langsung. Ini contohnya DPR, apa singkatannya DPRD? Dewan Perwakilan rakyat. Ya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRI, Dewan Perwakilan Indonesia. MPR, Majelis Indonesia. DPD, Dewan Perwakilan Daerah RI. Indonesia. Ya ini mah zaman SD Bu. Indonesia. Tahu ya? Tidak langsung. Demokrasi tidak langsung itu pendaftarannya itu berapa menit baru? Berapa menit? 40 baru. Oh, masih lama. Harusnya berapa Bu? 2 jam. 7 jam. 70 menit. Demokrasi tidak langsung. Jackmania. Biasanya pendaftarannya melalui ketua politik. Misalnya nih, Nopal
Ya, partai politik. Jadi dikasih apa namanya? Melalui politik ya. Tapi dipilihnya oleh rakyat. Dipilih oleh rakyat. Nah, pendaftaran dipilihnya oleh partai politik ketuanya. Misalnya nih, Nopal. Nopal salah satu anggota legislatif dari Banteng. Tahu Banteng? PDI. PDI misalnya. Ternyata kerjanya si Nopal ini bagus. Nah, bagus dalam semua aspek ya kerjanya. Nah, bisa dipilih menjadi seorang DPRD. Bu, tapi dari keempat itu yang paling kekuasaannya tertinggi yang mana, Bu? DPR. DPR. Iya. Dia yang membuat undang-undang dan mengesahkan. MPR ya? MPR itu MPR bukannya di atas DPR ya, Bu? Iya, Bu. Bahkan MPR bisa lebih. yang mengesahkannya. Ini yang membuat, itu yang mengesahkan. Jadi kayak Jadi kalau kemarin yang demo itu tahu yang ada 17 plus 8 tuntutan kan? 17 plus 8 tuntutan. Ada yang beberapa yang udah di ACC kan? Udah ada diubah. Betul. Tapi ada yang tidak. Karena apa? Karena presiden nggak bisa mengubah itu atas izin dari ini. Karena peraturan presiden juga diikuti oleh DPR. Gitu. Dan yang Kenapa mengesahkan di negara kita ada DPR, Bu? tidak tahu lah. Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Nih. Nih, sistem trias politika. Tadi ya. Nih, tadi ada eksekutif, isinya tentang presiden dan wakil presiden, legislatif MPR. DPR, DPRD, DPR. Ayo, siapa yang mau menjelaskannya? Ayo, Hakim, ngomong Kim. Diam-diam aja. Hakim nggak mau ngomong. Hakim lagi ini bertelur, Ayo, Bu. Diam kasih aja. mic-nya kasih. Bayu kasih. Nih, mic-nya nih. Ayo dibaca. Tadi diem aja. Sistem trias politika. Telur apa ya? Maju. Maju. Perkenalkan, nama saya siapa? Perkenalkan, nama saya Budi Siregar. Ayo. Trias itu ya. Tiga komponen pemerintahan. Tiga komponen pemerintahan pada politik di Indonesia. Indonesia. Nah, ayo baca, Kim. Makanya kita diem aja, Kim. Berkontribusi. Di eksekutif itu adalah siapa aja isinya. Ada di sana ya, ada kamera. Oh. Iya, perkenalkan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hakim. Di sini saya akan menjelaskan tentang Trias politika, sistem. komponen pemerintahan pada Ini dulu politik jelasin sistem Indonesia. trias politika. Sistem trias politika Artinya, artinya tiga komponen pemerintahan pada politik di Indonesia. oke, yang pertama. itu ada eksekutif, Isinya, ada presiden Republik Indonesia dan wakil presiden Republik Indonesia. oke, yang Terus kedua. yang kedua itu legislatif, adanya MPR RI, terus DPR RI,
DPD RI. Terus Yang ketiga, yang ketiga itu ada yudikatif isinya tentang tentang 3 Mahkamah komponen Konstitusi konstitusi. Terus yang kedua Republik Indonesia. Republik Indonesia. Dah, oke. Tepuk tangan buat hakim. Punya dendam tuh dia. Kita lanjut ke sesi quiz. Sayonara. Nanti. Belum, tar dulu. Kita ke quiz dulu. Oke. Nah, Apaan sih? oke. Oke. Apa ini simpen? Oke, siapa yang bisa menjawab nanti angkat tangan ya. Oke, ini kelompok 1 ya? Dua. Ini ada apa? Nih, sebutkan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Ayo. Ini, tar dulu bentar. Mana sih? Tim satu bu. Oh, mana tim 1 ini? 1, itu 2 ya. Nih. Ayo. Megawati. Isi. Nomor 1 dulu. Ini grup satu. Mau nomor berapa? Mau nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya dua. 2. Nomor 2 apa? Isinya? Yang tentang berisikan presiden kan? Ini jelasin ya. Ini itu pertanyaannya gini. Ibu mau jelasin caranya. Peraturan cara mainnya. Nah, ini ada pertanyaan. Sebutkan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Nah, nanti kalau sudah Nomor berapa? ya, kamu pilih nomor berapa? Nah, misalnya kamu nomor 2. Kalau menurut kamu demokrasinya itu misalnya demokrasi berkeadilan sosial misalnya ya. Ternyata salah. Tuh, jawabannya bukan nih, tapi nanti nih. Oke? Oke, Jadi sama aja kita tebak-tebakan ya bu? Iya. Saya kira kalau kita nyebutin ituannya langsung dibuka kotaknya. Tidak, kamu tebak-tebakan. Ya. Sebutkan penerapan demokrasi Pancasila tadi. 1, ayo. 1 apa? Kedaulatan rakyat. Ini sih. Jadi gimana sih bu ini? Aduh dulu. Nomor 1 apa? Kedaulatan rakyat. Salah. Ayo, kedua. Nomor berapa? 2 apa? Apa sih tadi pertanyaannya? Tadi pertanyaannya. Ketahanan sosial. Tadi pertanyaannya apa? Prinsip-prinsip demokrasi. 1. Ketenaga kerjaan nggak ada. Prinsip demokrasi itu yang penting rakyat. Salah. Ayo nomor. Ayo. Tahu kan aneh ya? Kelompok 1. Saya nomor 5. 5 apa? 5 isinya kayaknya piring. Nah, Ayo nomor 5. Apa? Siapa nama lu? Apa? Penghormatan Penghormatan. Salah. Ayo lagi seru deh. Ayo lanjut. Ayo kelompok 2. 1 lagi. Nomor berapa coy? Ayo 2. berapa saya? Ini saya. 4. Apaan? Bisa. Udah lu sebutin aja.
Hak asasi Ayo. manusia. Apa? Peradilan yang merdeka, nomor 4. Semua gitu. Salah. Ayo dua lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Partai politik. Udah ya? Ayo. Nomor berapa? 6. 6. Apa? Hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Salah. Ya, terakhir ayo. Salah semua. Oke, lanjut. Sebutkan presiden Indonesia dari tahun. Ayo. Nomor satu apa? Nomor satu apa? Soekarno. B.J. Habibie nomor satu. Oleh. Anda dulu nih. Gus Dur. Oke. Jenis-jenisnya. Adi. Satu. Yo, Nomor satu. apa? Parlementer terpimpin. Pancasila. Demokrasi tidak langsung. Nomor 2. liberal. Lagi. Demokrasi. Ya, lanjut. Gantian ya. Gantian, ayo. Nomor berapa? Demokrasi Pancasila 3. Udah, demokrasi Pancasila udah. Demokrasi parlementer, Bu. Nomor 3. Benar ini? 3. Kayaknya. Ayo, 4. 4 tebal. Nomor berapa? 4 apa 5? Apa 6? 5. Ekonomi. Banyak banget. 4 apa? 4 demokrasi parlementer. Enggak, udah. Sosial. Dah. Dah dulu. Nomor 6. Demokrasi reformasi. Orde Prinsip baru. ideologi. Konsensus. Sensus. Ganti game lah. Ganti ini. Si bosan bu, Ganti apa yang mana nih? Ini aja nih. Udah, Bu. Masih dulu, Bu. Bu nama-nama hewan aja bu, please. Sebutkan perlengkapan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Perlengkapannya. Surat suara. Surat suara. Nomor satu. Surat suara. Orang-orang yang nyoblos. Kok nggak bisa? Ya. Nomor 1. Surat suara. Nomor 1 surat suara. TPS. 2 surat suara. Ini dulu. Kotak suara. Nggak bisa. 4 kotak suara. Ya benar. 2 kotak suara. 4 kotak suara. Kok nggak bisa? Ya. Salah. Salah. Surat suara. Tinta belum? Nomor berapa? 6 kotak suara. Tinta 4, please. 4. Tinta 6. Lo tinta 4 gua. 5. Dah, Selesai. Gak selesai. Karena waktunya sudah habis, mari kita ucapkan hamdalah. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.